Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher. Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Mari kita buka buku IPS-nya. Sekarang kita belajar tentang kondisi wilayah Indonesia. Yang pertama itu adalah kondisi iklim. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi di Indonesia terdapat iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua yaitu tentang pembagian wilayah waktu. Berdasarkan garis bujurnya, Indonesia terbagi menjadi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Nah, anak-anak bisa dilihat pada gambarnya. Pembagian wilayah yang pertama itu adalah kita lihat dari sebelah kiri, itu WIB artinya waktu Indonesia bagian barat. WITA adalah waktu Indonesia Tengah. Sedangkan WIT adalah waktu Indonesia Timur. Nah, sekarang anak-anak bisa dilihat video berikut ini. Anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu keberagaman kenampakan alam. Yang A, keberagaman kenampakan alam. Yang pertama itu adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Salah satu kegiatan ekonomi di dataran rendah adalah bertani. Anak-anak bisa dilihat gambar pada di samping. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah adalah bertani. Nah, kemudian yang bagian B. Mari dilihat bagian B atau yang keduanya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato adalah dataran luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Jadi dataran tinggi memiliki ketinggian yang lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Berarti letaknya itu adalah di atas permukaan laut. Nah, sedangkan yang ketiga adalah pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar serta kecil yang memanjang dan menyambung. Sedangkan gunung adalah permukaan bumi
yang menjulang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Jadi bisa kita bedakan antara gunung dengan pegunungan. Kalau pegunungan itu adalah kumpulan dari beberapa buah gunung, sedangkan gunung permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu kenampakan alam perairan. Anak-anak bisa dilihat di gambarnya. Kenampakan alam perairan yang pertama adalah sungai. Indonesia memiliki banyak sungai, baik yang beraliran pendek maupun yang beraliran panjang. Sungai bermanfaat sebagai sarana transportasi. Bisa dilihat pada gambarnya. Di sungai ada kapal, jadi masyarakat menggunakan kapal tersebut sebagai sarana transportasi untuk pergi ke daerah lain. Jadi mereka menggunakan kapal karena daerahnya memiliki sungai. Kemudian yang berikutnya itu adalah danau. Bisa dilihat atau diperhatikan gambar danau yang begitu indah. Maka danau itu merupakan lengkungan berisi air. Nah, danau alami dapat terbentuk akibat pergeseran dasar bumi atau danau tektonik atau kawah di puncak gunung yang terisi air hujan atau danau vulkanik. Bagian berikutnya adalah laut dan selat. Bisa dilihat pada peta berikut ini. Laut, sebagian besar wilayah perairan Indonesia adalah berupa laut. Laut-laut itu terletak di sekeliling wilayah kepulauan Indonesia. Dan yang berikutnya adalah selat. Sedangkan selat itu adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Jadi selat itu merupakan laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Nah, negara Indonesia lebih luas lautannya daripada daratannya. Anak-anak, mari kita lihat video berikut ini. Untuk tugasnya bisa dibaca soalnya dengan baik pada slide. Anak-anak, cukup sekian penjelasan materi hari ini. Teacher sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.